Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal CPNS, yaitu tes wawasan kebangsaan, yang mana biasanya kita singkat menjadi TWK ya. Nah, pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai latihan soal yang ada pada bab sejarah ya. Nah, pada bab sejarah ini lumayan sering juga keluar pada soal-soal CPNS yang nantinya akan diujikan oleh BKN. Jadi pastikan kalian sudah menyediakan buku dan pena. Jadi saat saya sedang menjelaskan latihan soal ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan, yang nantinya akan bisa kalian ulangi lagi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Nah, langsung aja yuk kita mulai ke latihan soalnya. Kita baca dulu soal yang nomor 1 ya, soal pertama. Bahasa sebagai salah satu penemuan terpenting dalam kebudayaan manusia untuk pertama kalinya dikenal pada tingkat hidup. Nah, jadi inti soal yang ada pada nomor 1 ini, sejak kapan sih bahasa itu ada, ya, ataupun sejak kapan bahasa itu muncul, sudah dikenal oleh manusia yang hidup pada zaman itu ya. Kita lihat dulu opsinya. A. Pada tingkat hidup berburu. B. Tingkat hidup membuat bangunan. C. Tingkat hidup membuat alat. D. Tingkat hidup bercocok tanam. Dan E. Tingkat hidup perindagiaan. Nah, kita lihat dulu yuk jawaban untuk soal yang nomor 1 ini. Jadi, manusia itu diperkirakan telah mengenal bahasa sejak 10.000 tahun yang lalu. Nah, jadi dikomparasikan dengan zaman prasejarah ya. Kita compare ataupun kita bandingkan dengan zaman prasejarah, bahwa pada 10.000 tahun yang lalu ini merupakan masa Paleolitikum. Nah, yang berada pada tahun-tahun ini ya. Jadi bahasa ini digunakan masih berbentuk simbol-simbol dengan tangan atau gerakan tubuh serta bunyi-bunyian tunggal seperti itu ya pada zaman Paleolitikum ini. Nah, bahasa digunakan untuk membagi pekerjaan dan melaksanakan perburuan seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa untuk jawaban pada soal nomor 1 ini ada di A ya, untuk opsi yang A, pada tingkat hidup berburu. Jadi pada tingkat hidup berburu ini mereka sudah melakukan ataupun berinteraksi menggunakan bahasa, tapi tidak sempurna bahasanya, belum seperti bahasa yang kita gunakan dalam keseharian ini. Jadi mereka masih menggunakan simbol-simbol pakai tangan dan seperti bunyi-bunyian tunggal, misalnya dengan cara mengetuk batu ataupun menggesekkan batu seperti itu. Itu ada makna-maknanya tersendiri seperti itu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang A. Nah, bahasa itu muncul pada kebudayaan manusia pertama kalinya itu pada tingkatan hidup berburu ya. Ini pada tingkatan hidup berburu. Nah, pada masa Paleolitikum, pada masa prasejarah zaman Paleolitikum. Nah, kita lihat lagi soal nomor 2. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat alat-alat pembantu kehidupan yang benar adalah ya, jadi kita lihat pembagian sejarahnya itu berdasarkan alat dan bahan yang digunakan untuk kehidupan kesehariannya. Kita lihat opsinya. A. Zaman batu dan zaman besi. B. Zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. C. Zaman mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perundagian. D. Zaman air, api, tanah, udara. Dan E. Zaman mengenal seni, zaman yang belum mengenal seni. Nah, dari kelima opsi ini, mana yang paling benar? Kita lihat dulu jawabannya. Nih, zaman prasejarah itu sejatinya dibagi menjadi beberapa kelompok
berdasarkan alat-alat ya yang dikembangkan pada zamannya. Nah, material batu dan besi, ya material batu dan besi ini merupakan dua jenis utama yang digunakan pada masa prasejarah. Jadi penggunaan bahan ini biasanya dijadikan sebagai penanda zaman yang sudah lewat oleh manusia. Kita lihat dari opsi di atas yang menjadi pembagiannya itu adalah zaman batu dan zaman besi. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Nah, kalau yang bagian B ini adalah zaman-zamannya ya. Zaman Paleolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, antara peralihan zaman Neolitikum dan zaman Paleolitikum dan Neolitikum inilah, misalnya pada zaman ini masih menggunakan besi ataupun logam. Ya, pada zaman Neolitikum mereka sudah menggunakan batu. Nah, sehingga antara batu dan besi ini kan ada perbedaan. Nah, sehingga biasanya kalau perkakas mereka sudah tidak banyak menggunakan besi ataupun sudah banyak menggunakan batu, berarti mereka sudah pindah peradaban ya, ataupun sudah pindah zaman seperti itu ya. Jadi pada zaman prasejarah bahan yang digunakan itu ya untuk membantu kehidupan itu adalah ada batu dan besi seperti itu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Kita baca dulu ya soalnya sama-sama. Lukisan sebagai sebuah karya seni buatan manusia sudah dikenal semenjak zaman prasejarah. Situs penemuan karya lukis tertua di Indonesia ditemukan di daerah. Jadi ditanyakan di sini, di daerah mana pernah ditemukan lukisan tertua ataupun lukisan zaman prasejarah seperti itu ya, di Indonesia daerahnya. Nah, kita lihat dulu opsinya. A. Kalimantan Selatan, B. Jawa Barat, C. Kalimantan Barat, D. Sulawesi Selatan, E. Papua Barat. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi, lukisan figur yang paling tua yaitu adalah lukisan tentang gambar babi di Gua Timpuseng. Ya, seperti itu. Kawasan Kars, Leang-Leang, yaitu sudah berumur selama 35.000 tahun. Nah, penemuan ini juga menunjukkan sebenarnya lukisan gua di Sulawesi itu merupakan lukisan yang tua daripada lukisan yang ada di Gua Chefet, Prancis, dan di Gua Kaliboya, Rumania, dengan usianya 30.000 sampai 32.000 tahun. Sementara yang ditemukan di Indonesia, yaitu di Sulawesi, sudah berumur 35.000 tahun, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah Sulawesi. Ya, sudah ditemukannya lukisan babi di Gua Timpuseng pada kawasan Kars, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 4. Nah, salah satu peninggalan zaman Megalitikum di wilayah Indonesia adalah, ya, Megalitikum ini merupakan salah satu zaman pada pembagian zaman prasejarah seperti itu ya. Ada Paleolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum ini yang terakhir. Jadi salah satu peninggalannya di Indonesia itu apa? Ya, kita lihat dulu opsinya. A. Kapak perimbas, B. Tombak batu, C. Tembok batu, D. Pisau batu, E. Lembing. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 adalah, nih ya, jadi pada zaman Megalitikum, yaitu adalah zaman yang ditandai dengan bangunan-bangunan batu, seperti sarkofagus, punden berundak, piramida, batu nisan raksasa, arca, maupun tembok-tembok batu sebagai batas tanah yang digunakan pada saat itu. Sehingga sudah jelas ya bahwa salah satu peninggalan peradaban pada zaman Megalitikum itu adalah tembok batu. Ya, tembok dengan tombak itu berbeda ya. Jadi jawabannya adalah yang C, tembok batu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Menurut konsep yang diperkenalkan oleh von Heijgelden mengenai penyebaran tradisi megalitikum di Indonesia, bisa dibagi menjadi dua fase. Ya, bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu zaman megalitikum tua dan zaman megalitikum muda. Berdasarkan penamaan fase dari zaman megalitikum di atas, manakah yang termasuk peninggalan zaman megalitikum tua? Jadi di sini ditanya mana dari opsi yang akan ditampilkan ini yang menjadi peninggalan pada zaman megalitikum tua, seperti itu ya. Kita lihat dulu opsinya. A. Sarkofagus, B. Dolmen, C. Peti kubur batu, D. Menhir, dan E. Candi. Nah, jawabannya adalah, jadi megalitikum tua ini ditandai oleh bangunan-bangunan yang masih dalam desain yang sederhana. Ya, jadi tidak banyak ukirannya, tidak banyak maknanya, seperti itu. Nah, sedangkan megalitikum muda, ya ini bangunannya dibuat sudah dalam desain yang cukup rumit. Nah, contoh produk megalitikum tua yaitu tembok batu, kubur batu sederhana, menhir, dan nisan batu. Jadi di sini manakah yang termasuk ke dalam zaman megalitikum tua ya? Jawabannya adalah menhir. Nah, mungkin sekian dulu latihan soal yang bisa kita bahas sama-sama. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian juga yang ingin request, kira-kira video selanjutnya saya akan membahas video CPNS ataupun video lainnya tentang apa ya? Kalian bisa langsung juga tuliskan di kolom komentar. Terakhir, saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.